Assalamualaikum Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Spesial hari ini saya akan membahas tentang LSD, yakni penyakit virus yang menyerang sapi dan kerbau dan sedang marak di beberapa wilayah di Indonesia. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, permintaan yang masuk untuk membahas tentang LSD ini. Tetapi di video kali ini saya akan membahas LSD secara umum, tentang penyebabnya, penularannya, pencegahan, pengobatan, dan apa yang harus dilakukan di tengah wabah seperti ini. Jangan lupa kami ditemani drip coffee, Arabica drip coffee dari Kopai Osing. Dan sebelum kita mulai, kita seruput dulu kopinya. Kopai Osing ini mantap, Laskar Ngarit. Oke, siap Laskar Ngarit. Pertanyaan yang pertama ini bagus sekali. WA-mu bertanya, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Bahas penanganan tentang sakit LSD, Dok, dan pencegahan sapi yang belum kena. Wassalamualaikum. Oke, siap dari WA-mu. Laskar Ngarit, jadi kita ini baru hampir lolos dari penyakit PMK. Tetapi di beberapa daerah masuk lagi virus baru yang sebenarnya virus ini nggak baru, tapi di Indonesia baru. Virus ini namanya LSD, Lumpy Skin Disease, LSD. Sama seperti PMK, sama seperti COVID. Kalau COVID pada manusia disebabkan oleh coronavirus, menyerang saluran pernafasan. Kalau PMK, penyakit mulut dan kuku, juga disebabkan oleh virus. Dia menyerang mulut dan teracak, tetapi dampaknya ternyata bisa ke saluran nafas, saluran cerna, rahim. Laskar Ngarit, baru selesai nih program vaksinasi berjalan untuk PMK. Ternyata sekarang Indonesia harus kemasukan virus lagi. Namanya adalah virus LSD, Laskar Ngarit, Lumpy Skin Disease. Ini adalah penyakit pada sapi dan kerbau, oke? Tidak ditemukan atau belum ditemukan pada kambing dan domba, ya, yang disebabkan oleh virus, Laskar Ngarit. Kita tahu kalau sudah penyakit ini disebabkan oleh virus, maka sifatnya adalah self-limiting, sembuh dengan sendirinya. Artinya ketika antibodi si pasien ini tinggi dan bisa mengatasi si virus itu, maka virus ini akan kalah. Itu pemahaman yang pertama. Yang kedua, ketika antibodi si pasien ini rendah dan si virus ini lebih kuat daripada antibodi, maka akan semakin menjalar, Laskar Ngarit. Oke. Lalu, gejala dari Lumpy Skin Disease ini adalah, atau LSD ini adalah, terjadi bentol-bentol, keropeng-keropeng, bisa sampai pecah, bisa kering, bisa mengelupas, diameter 1 sampai dengan 7 cm, terutama di bagian leher paling banyak. Tapi tidak hanya di leher, bisa seluruh tubuh, bisa di ambing, dan bisa di tempat lain. Itu gejalanya. Gejala yang lain adalah nafsu makan naik turun, pilek keluar leleran dari hidung dan mata, lalu bisa menyebabkan produksi susu turun, bisa menyebabkan abortus, oke, dan demam yang sangat tinggi, bisa sampai 40, sekian derajat Celcius. Laskar Ngarit, itu gejalanya. Jadi kalau tiba-tiba di sapinya jenengan, oke, masa inkubasi 1 sampai dengan 14 hari. Ada yang literatur yang menekankan 4 sampai 14 hari masa inkubasi. Jadi dari dia ke pencloan butuh waktu untuk muncul itu 4 sampai dengan 14 hari, Laskar Ngarit. Lalu yang perlu kita pahami adalah ternyata virus LSD ini bisa menular melalui kontak langsung sapi sehat dengan sapi penderita, kontak langsung sapi sehat dengan cairan yang keluar dari luka, air mata, ingus, dan darah dari sapi yang penderita. Oke, menular dari kita manusia, kita habis nyuntik sapi LSD, jarumnya tidak ganti, nyuntik sapi yang lain, ketularan. Kita habis mengelopei luka tanpa cuci tangan, tanpa ganti baju, kita megang sapi yang sehat, bisa ketularan, Laskar Ngarit. Oke.
lalu peralatan makan, tempat makan, sisa makanan dari si sapi yang menderita LSD ini, dia juga bisa menular ke sapi yang sehat, Laskar Ngarit. Usia paling rentan adalah usia pedet maupun indukan yang sedang bunting dan indukan yang sedang menyusui ini paling rentan, Laskar Ngarit. Nah, uniknya LSD ini bisa ditularkan melalui serangga sebagai vektor. Bisa itu nyamuk, bisa itu lalat, bisa itu caplak, Laskar Ngarit. Sapi kita 2 kilo gitu ya dari daerah atau kecamatan atau desa sebelah. Terus di sana ada kasus LSD, kita sudah menutup kandang kita, nggak ada interaksi dengan orang yang tidak berkepentingan, kita sudah tidak membeli sapi gitu bahasanya ya. Oke, lalu ternyata dari sana ada lalat yang terbang, ada nyamuk yang terbang dan menghisap darah sapi kita, maka sapi kita bisa terinfeksi LSD, Laskar Ngarit. Jadi itulah unik LSD. Kalau dulu PMK kontak langsung, airborne ya, melalui udara, melalui cairan yang keluar. Kalau si LSD ini dia bisa menular melalui serangga penghisap darah. Lalat, nyamuk, caplak itu bisa menularkan LSD, Laskar Ngarit. Oke. Karena LSD ini disebabkan oleh virus, maka pengobatannya tidak ada yang khusus, obat khusus. Ya, per hari ini ya, saya membaca-baca dan mengikuti berita, itu belum ada obat khusus yang nyuntik jebret langsung sembuh, tidak ada. Tetapi seperti umumnya penyakit virus, maka pengobatan dari LSD ini sifatnya adalah simptomatis ya, simptomatis berdasarkan gejala yang tampak. Yang kedua, suportif agar kondisinya tidak drop. Bahkan mungkin bisa kausatif, virus menggunakan obat pembangkit atau peningkat antibodi supaya bisa membunuh si virusnya ini. Kausatif bisa ketika kita menemukan obat yang spesifik, simptomatis berdasarkan gejala, dan suportif. Artinya, Laskar Ngarit, ketika yang muncul adalah reaksi gatal, maka seorang dokter itu akan memberikan obat anti alergi, antihistamin yang bisa menekan rasa gatal sehingga si sapi lebih nyaman. Ketika di situ sudah ada lesi-lesi yang pecah yang notabene bisa dilalatin, bisa busuk, bisa berbelatung, maka perlu tindakan lanjutan seperti injeksi antibiotik maupun biasanya dokter atau mantri akan menyarankan dengan menggunakan spray. Bisa menggunakan spray Gusanek, Limoxin maupun spray-spray yang lain. Laskar Ngarit. Oke. Jadi gatalnya diobati, lukanya diobati, nafsu makan turun diobati nafsu makannya. Pokoknya tujuannya adalah bagaimana gejala dari LSD ini tidak muncul dominan, yang pertama. Yang kedua, si sapi tidak semakin drop, artinya dibuat naik kondisinya, nggak boleh kegatalan, nggak boleh nafsu makan turun, nggak boleh demam tinggi, supaya dia tetap makan. Sehingga ketika dia tetap makan, maka antibodi akan tinggi. Ketika antibodi tinggi, maka si tubuh akan membentuk pasukan khusus ya, yang akan memerangi si LSD ini. Itu yang perlu diperhatikan. Dan butuh lebih dari 1 kali tindakan, Laskar Ngarit. Oke. Lalu terkait dengan pencegahan, idealnya LSD ini dicegah melalui vaksinasi. Seperti PMK sudah dilakukan pendataan dan sudah dilakukan vaksin-vaksin. Oke. Kalau LSD kita nggak tahu kapan program pemerintah, atau saya kurang mengikuti kalau untuk LSD ini sudah selesai atau belum, Laskar Ngarit, atau sudah mulai atau belum vaksinasinya, tapi yang saya tahu masih menuntaskan agenda vaksin PMK, Laskar Ngarit. Oke. Selain pencegahan menggunakan vaksinasi, kita juga bisa seperti PMK kemarin, jangan beli sapi baru, terutama dari daerah yang ber-LSD, oke? Dan jangan gampang menerima tamu di farm kita, karena kita tidak tahu dia membawa virus LSD atau PMK atau tidak, Laskar Ngarit. Jadi tetap, lockdown kandang.
vaksinasi atau lockdown kandang. Vaksinasi tujuannya adalah meningkatkan antibodi sehingga ketika virus itu masuk tidak bisa menimbulkan penyakit, oke. Sedangkan lockdown tujuannya adalah supaya tidak ada koneksi antara kita, manusia, dan lain-lain. Dan yang nomor 3 adalah bagaimana kita bisa mengendalikan serangga. Nah, ini kan rumit, serangga mabur. Jadi kita pinter-pinter kita untuk memilih, oke? Pinter-pinter kita untuk memilih anti lalat, anti larva, anti serangga, insektisida dan lain-lain yang teraman buat jenengan atau buat sapinya di rumah. Oke, lalu apakah LSD ini mematikan? LSD ini angka kematiannya kurang dari 10%. Biasanya bila LSD ini menghinggap pada pedet yang masih kecil, yang masih butuh asuhan induk, atau dia butuh hinggap pada indukan yang sedang bunting tua yang BCS atau badannya kurus, atau pada sapi perah yang produksinya sedang tinggi-tingginya tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan nutrisi, maka dia biasanya fatal pasca narik. Jadi kematiannya kurang dari 10%, itu pun bila ada komplikasi dengan masalah yang lainnya. Laskar Ngarit. Oke. Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Yang kedua adalah LSD ini tingkat penularannya 45-55%. Jadi ibaratnya kita punya sapi 10, maka 4-5 ekor bisa tertular dan sisanya bisa memiliki antibodi. Laskar Ngarit. Jadi itu yang paling penting dari kasus LSD. Kesimpulannya apa, Laskar Ngarit? Yang pertama, LSD disebabkan oleh virus, tidak ada pengobatan yang spesifik. Pencegahan terbaik adalah vaksinasi dan lockdown, pengendalian serangga. Pengobatan sifatnya adalah suportif, simptomatis, dan kausatif bila ketemu si obatnya. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan kandang, karena virus ini bisa menular melalui air liur yang keluar dari hidung dan menular dari air mata, darah, dan yang unik lagi LSD ini, Laskar Ngarit, dia menular melalui uterus. Jadi hanya penyakit kulit, tetapi dia beredar di darah, menular melalui kontak langsung dan cairan, menular melalui lalat, dan dia menular di dalam plasenta pada uterus pada induk yang sedang bunting, sehingga tidak jarang akan menyebabkan keguguran. Laskar Ngarit. Siap? Laskar Ngarit, sebelum kita akhiri jangan lupa kita ngopi dulu. Salah satu kopi Arabica yang paling saya suka adalah Kopai Osing yang dimiliki oleh Pak Iwan di Banyuwangi. Siap? Bisa di searching di Google alamatnya di mana. Oke, matur nuwun, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan klik lonceng sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres tetap semangat.